Saya yakin rilek wali di Bang Pak Rektor. Saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ya, ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Jika misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwan yang nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh ndak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss, kebutuhannya ada banyak. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal, sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi, dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbah Mun tuh kalau guyon itu lucu. Aku iku saake ambek wong desa sing mlebu swarga. Saya dulu eskam mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya wis mau mangan, wis ngopi, nguduk, ngopi. Wong ora roh pakanan liyane iku ora roh. Nasi mandi yo ora roh, pizza yo ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rontok pesek ya wis cantik, rontok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu? Karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Nah, ibu nak senengnya ketemel gemblong gitu. Artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung di Bang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah pernah dicoba. Ya. Terus kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti itu. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi ya itu guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al-istighna anisya'i. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik, itu minta doa saya. Gus doain suami saya kaya, terus tak guyonin, terus gak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil, supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya. Kamu pasti itu dievaluasi. Langsung, enggak usah. Sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu, coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama, rumah ya. Rumah ganti, setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya. Akhirnya sudah enggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang. Keren umur panjang. Sama Allah enggak dijawab. Datang orang tua gitu mertamu ke Nabi Ibrahim. Terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali. Sudah dimakan. Setelah dimakan meler keluar lagi. Dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu gak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Akhirnya ya Allah gak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kiai tadi ada ibu-ibu ya gak pati cantik lah. Suaminya tuh miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya. Bareng tak kasih pertimbangan itu udah gak usah gak jadi itu. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini, andai kan tidak ada qanaah.
nerimo ing pantum. Coba sekarang ada Covid. Andai kan Indonesia tuh kayak Perancis. Beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Itu dulu gak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis itu kata dia kalau cerita, semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyoal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada konaan, rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Ini barokahnya dididik kiai, jogeman nyalahno wong liya. Urip pun romo ing pandum, diame. Sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu itu. Mbah niki saking Covid, salam ning Covid, muga-muga umure panjang. Dikira Covid itu nama orang yang ahli sosial itu. Mbah niki dana saking Covid. Matur nuwun sampekno salamku muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan? Memang enggak paham. Ribet kan. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil. Itu jelas barokahnya kalimat tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in. Bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup, apalah namanya itu adalah penyemangat. Penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Jika dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya tidak Nabi. Pak Rektor apalagi tidak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh enggak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya. Misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu. Yang kamu bela tidak mesti benar. Musuh kamu tidak mesti salah. Misalnya pilihan bupati. Wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini. Yang satu bilang ini. Terus tim suksesnya kamu tanya. Kamu yakin? Ya tidak juga. Lah kenapa semangat? Kan saya botohnya paling alasannya ya itu aja. Bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi. Nabinya mesti benar. Abu Jahalnya mesti salah. Kan enak aturan mainnya. Jelas. Singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang ngalami luka. Ngalami apa gitu. Kemudian curhat ke Nabi. Ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan saya harus ngalami seperti ini, seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Ternyata sama Allah gak diapresiasi. Malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma'ala yarju. Kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir itu ya sakit. Itu saja berani padahal demi kekafiran. Wa tarjuna minallah ma'ala yarjun. Padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Nah iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Seribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut musibah-musibah kecil lah, atau problem-problem kecil. Nah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam. Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud saja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu kalau itu.
Jadi misalnya Unisula mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Anak-anak pang di perapatan aja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Sehingga diulang lagi nasihat itu. Iyam saskum korhun fakodu masal koma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran enggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya, makanya tadi himne Unisula dimulai kalimat thayyibah. Karena kalimat ini yang menjaga kita kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saya pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Ada yang riwayat wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur. Tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu. Tidak awal. Itu sudah gak nyaman. Karena ndaklah keren Tuhan saya. Karena Tuhan saya itu al-awwal, zat yang pertama. Tuhan saya keren lah, zat yang gak mati. Tuhan yang gak mati, yang gak pernah ngalami kematian. Sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan. Karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak ngalami apa-apa yang membahayakan. Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka gak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran, sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka. Tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Sehingga kita ini bekti sama orang tua misalnya. Itu ya karena ajaran. Suwargamu itu karek wong tuamu. Nak wong tuamu ridho, Allah ridho. Nak ora ridho, Allah ora ridho. Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu. Ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya kalau baik, kalau enggak usah. Bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Nah ini di sini pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Sehingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang itu karena teman dekat. Kalau nggak seneng pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam apa. Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin dianggap enteng saja. Misalnya punya istri pemarah, ya baguslah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Baguslah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang tuh karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet.
Ulama dulu kalau mau mati itu senengnya bukan main. Sudah lama saya ini ingin gak maksiat. Kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati aja. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita gak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Mesti kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Saya ulang lagi ya. Yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala keburukan. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi